Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Prasetyo. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar pemrograman looping. Looping atau pengulangan adalah suatu tindakan untuk melakukan hal yang sama berulang kali, yaitu fungsinya untuk mendukung penulisan kode pada proses di program C++ yang dapat dilakukan dengan menggunakan persyaratan di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu ada while. While adalah pernyataan untuk menangani proses perulangan yang menggunakan pernyataan while yang dibentuk dengan format kondisi dari while tersebut. Yang kedua adalah do while. Do while adalah pernyataan suatu kondisi yang ditempatkan pada bagian akhir. Hal ini akan menyebabkan dilakukannya proses pengulangan minimal 1 kali, walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi, dan dibentuk dengan format do yang dijalankan dengan berulang. Nah, yang terakhir ada for. For adalah pernyataan yang digunakan untuk menangani masalah pengulangan yang telah diketahui banyak jumlahnya. Jika melakukan pengulangan yang sifatnya increment, maka dinilai awal variabel yang harus lebih kecil dari nilai akhir. Nah, sekarang kita langsung saja ke pemrogramannya. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat program. Nah, yang pertama saya masukkan include IOStream, yaitu prosesor untuk input dan output. Dan saya juga memasukkan using namespace std itu untuk membuat elemen std yang dapat diakses secara langsung. Nah, di sini pertama saya masukkan integer main, dan jangan lupa dengan kurung buka dan tutupnya, yaitu fungsinya untuk ada pada program C++ ini ya. Nah, pertama saya masukkan kurung kurawal yang fungsinya untuk body pada suatu program. Nah, di sini saya ini cuman perkenalan saja. Yang pertama saya buat, nah dengan nama, NIM, dan jurusan saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang while. Nah, ini while. Nah, di sini saya membuat integer pencacah sama dengan 1, yaitu untuk deklarasi variabel pencacah bertipe integer yang diisi nilai 1 ini. Nah, di bawahnya saya ketik while dengan kurung pencacah kurang sama dengan 5, yaitu terdapat suatu kondisi pencacah dengan kurang dari sama dengan 5. Nah, ini dia. Di bawahnya saya buat cout dengan tulisan while dasar pemrograman. Nah, ini untuk nanti untuk perulangan while tersebut. Nah, saya ketik lagi pencacah plus yaitu ini variabel pencacah 1 post increment ya. Nah, yang kedua yaitu do while. Ini do while. Nah, di sini saya juga masih tetap menggunakan integer pencacah 2 sama dengan 1. Ini sama ya, deklarasi variabel pencacah bertipe integer yang berisi dengan nilai 1 ini. Nah, namun bedanya di sini karena saya menjelaskan tentang do while, saya rubah ininya menjadi do. Nah, nanti di sini juga ada while, soalnya ini untuk menggabung ini program do while tersebut. Nah, fungsi do ini yaitu untuk melakukan statement pada si program ini. Nah, pengulangan ini saya masukkan cout-nya dengan Informatika UM Bandung, do while. Nah, ini nanti do while ini melakukan perulangan sebanyak kurang sama dengan 4 ini. Ya, saya tuliskan di sini while pencacah 2 kurang sama dengan 4. Nanti dia akan menjalankan secara otomatis seperti ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang for. Nah, di sini bedanya saya membuat 3 pengulangan for, yaitu perulangan naik yang pertama, dan yang kedua yaitu perulangan menurun. Nah, ini, dan yang ketiga yaitu for bersarang. Nah, yang pertama yaitu perulangan menaik. Nah, di sini saya menggunakan integer y dan z. Nah, untuk perulangan menaik saya menggunakan y for lalu ini saya tulis y sama dengan 0 dan y kurang dari 10. Nah, ini fungsinya sebagai untuk pengulangan for sebanyak 10 kali ini.
jangan lupa kalau misalnya menaik ininya yaitu ditandai dengan plus plus. Oke, kalau misalnya menurun, nah tandanya yaitu min. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Nah, dan ini itu saya ketik cout, lalu saya ketik y plus 1. Nah, ini yaitu sama dengan 1 juga. Y sama dengan 1 ditambah 1. Nah, kan kalau misalnya 10 kurang dari 10 nggak akan mungkin, karena salah ya. Nah, lalu saya berlanjut ke perulangan menurun. Nah, perulangan menurun. Saya ketik for, lalu z, karena ini di sini saya masukkan integer y dan z. Nah, ini untuk perulangan a saya ini y, dan perulangan menurun itu z. Nah, untuk z yaitu misalkan kan karena yang menaik itu angkanya 1 sampai dengan 10. Nah, kalau menurun yaitu sebaliknya. Jadi dari 10 sampai ke 1. Nah, jadi saya di sini mengetikkan z sama dengan 10. Z lebih dari 0. Nah, ini jangan lupa kalau menurun yaitu dengan ditandai dengan minus. Jadi pengulangan for sebanyak 10 kali. Nah, di sini saya masukkan cout-nya yaitu z dan ini. Nah, yang terakhir yaitu for bersarang. Nah, ini for saya ketikkan for dengan menggunakan integer a sama dengan 1. A kurang dari sama dengan 10. Nah, A plus plus ini untuk pengulangan for sebanyak 10 kali ini. Nah, lalu di bawahnya saya ketik for integer b sama dengan 1. Nah, b kurang dari sama dengan a. Nah, ini untuk memasukkan program yang bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi ini sama dengan kayak ini. Ini berarti a. Nah, ini. Lalu di bawahnya jangan lupa ketik cout a kali b. Nah, ini berfungsi sebagai menggabungkan ini supaya dia bisa mendeteksi dan berjalan dengan lancar. Ini di sini fungsinya. Nah, oh iya, saya juga memasukkan sistem pause karena fungsinya untuk menjeda atau menahan tampilan saat program dijalankan. Nah, dan yang terakhir yaitu return 0. Nah, fungsinya ini yaitu nilai balikan atau penanda akhir program. Nah, sekarang kita save dulu dengan mengetik Ctrl S, lalu kita compile and run untuk melihat hasilnya. Nah, ini yaitu hasilnya dari pertama. Nah, ini tampilan dari hasil program yang saya buat. Nah, ini yaitu program while, dan ini pengulangan dual. Nah, dual. Nah, ini dan ini for untuk perulangan menaik. Nah, yang barusan saya jelaskan 1 sampai 10. Dan kalau menurun 10 sampai 1, kebalik ya. Ini ya. Jadinya hasilnya terbalik ini. Nah, kalau ini bersarang. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.